Bang, berarti ini status Babang ini kan keluarnya sepenuhnya sebagai kader Bapak, apa masih jadi kader tapi Bapak ngomong? Sepenuhnya. Sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya. Karena selalu memang dari dulu guru saya bilang, kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik katanya besok makan siapa. Dan saya disuruh keluarga saya, kalau Baba Alun besok kasih makan siapa. Nah, ini yang mendukung kalau misalkan Pak Erlangga mendapat tekanan dari pihak istana, kalau Baba Alun gimana? Saya tidak pasti, saya cuman semilir angin lewat-lewat, saya cuma dengar nggak pasti aja ya. Ya kan kepastiannya kalian lebih tahu kan, masa sih saya harus ngajarin bebek berenang? Dengar ada kabar kader lain yang akan mundur juga atau bahkan sendiri? Tapi kan menimbulkan reaksi. Walau mungkin menurut saya, bukan saya GR, saya pikir yang lain nggak ada kali ya. Gitu. Karena kalau saya kan memang nggak punya kepentingan, dan saya dari awal pun saya bilang saya nggak kepengen politik dan saya nggak kepengen ya membebani negara dengan ikut berpolitik. Saya tuh bisa membantu negara tanpa ikut berpolitik, tanpa ikut jadi penguasa. Saya akan bantu negara, membantu mensejahterakan warga-warga yang tidak terjangkau oleh negara, membantu infrastruktur, membuka desa-desa kecil menjadi kota-kota baru. Itu kerjaan saya pikir. Dan ini bukan ranah saya. Secara chemistry, menurut saya politik itu ya gimana ya, agak keras, agak kasar. Kalau saya kan kerjanya ya kemanusiaan, mungkin beda ya, agak lembut gitu. Jadi nggak bisa sama. Jadi mungkin buat saya lebih pantas saya dagang nasi kuning aja daripada ikut di partai kuning lagi gitu. Ya. Soal pilkada, surat instruksinya dikembalikan atau gimana, Pak? Udah, saya dengan surat ini kan saya mengundurkan diri dari semua, jadi nggak dikembalikan surat instruksi kan sudah diberikan kepada saya, tapi saya mengembalikan semua instruksi itu. Di pilkada nanti bakal dukung siapa, Pak? Saya dukung siapa ya? Kira-kira menurut kamu bagusnya dukung siapa? Pak itu gimana? Jabar atau Jakarta? Saya nggak tahu. Saya Jabar banyak teman, di Jakarta banyak teman. Saya kepengen teman saya seluruh Indonesia. Jadi makanya teman-teman menyarankan saya, kamu milik semua. Kalau kamu ikut di Jakarta, akan milik Jakarta doang. Kalau ikut di Jawa Barat, akan milik Jawa Barat doang. Kalau kamu nggak ikut-ikut, kamu milik kita semua. Jadi kita saya pilih semua. Iya. Di hari ini nggak ada sisi sama partai nih, ya? Oh enggak, ini kan kuning saya yang biasanya. Iya kan, nggak biasanya kuning itu kan karena dipinjemin. Oh sekarang kan yang biasa ini ya maaf aja sih. Ini ciamplas, ya kan? Ini Pakalolo. Kalau ini Casio. Iya. Orang. Udah, apa lagi? Makasih ya. Gibran itu bukan peralatan yang cukup untuk mengamankan dia sebagai setelah lengser. Nah itu kira-kira dasar material kenapa Jokowi akhirnya menganeksasi Golkar. Sempurnalah kemampuan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan Jokowi itu di ujung masa berkuasanya masih ingin dapat kepastian bahwa dia tidak akan dipersoalkan setelah kekuasaannya berakhir nanti. Nah di situ fungsi dari Bahlil atau orang-orang sekitar Jokowi berupaya untuk memberi jaminan bahwa Pak Jokowi Anda akan aman kalau Golkar itu kami yang kendalikan. Apalagi kalau akhirnya dibuat semacam mekanisme dari antah berantah supaya Jokowi jadi semacam ketua umum bayangan di Golkar untuk mengendalikan Golkar di parlemen. Kan dia gagal untuk mengendalikan PDIP. Jadi kelihatannya itu dasar berpikir awal. Oke, Bung Rocky. Jadi apa yang bisa kita simpulkan ya? Ini kendati berhasil menempatkan Gibran sebagai wakil presiden, Bobi di Sumut itu juga nantinya jadi gubernur, dan Kaisang yang mungkin nanti di Jawa Tengah itu Pak Jokowi juga jadi ketua DPA, tapi kelihatannya Pak Jokowi tetap saja tidak merasa aman ya. Ya tentu saja banyak analis politik yang melihat soal pencaplokan Golkar ini dengan kacamata persaingan di dalam tubuh Golkar yang dikendalikan oleh presiden. Ya itu soal yang biasa aja bahwa presiden
ingin mengendalikan Golkar. Tetapi yang mesti kita jawab, kenapa keinginan itu masih berapi-api padahal Gibran sudah jadi wakil presiden. Kan itu intinya. Artinya Jokowi sendiri tidak cukup percaya bahwa Gibran bisa menyelamatkan dia tuh. Jadi dia juga nggak percaya bahwa anaknya bisa menyelamatkan dia. Kan tetap dalam politik Indonesia pasca lengser selalu ada problem tuh. Demikian juga Pak Jokowi, masalah-masalah hal-hal yang salah kebijakan, hal-hal yang menyangkut cawe-cawe konstitusi, hal-hal yang juga melibatkan bisnis keluarga. Kan semua itu dicatat oleh netizen atau dicatat oleh jurnalis asing. Kalau kita nggak mau menyebut jurnalis dalam negeri, karena jurnalis dalam negeri juga bisa dianiaya atau dipaksa untuk berbohong. Tetapi sekali lagi, Jokowi sebagai pelaku politik, sebagai political actor, ngerti bahwa dia nanti akan dipersoalkan. Jadi dia berhitung bahwa Gibran tidak mungkin punya kemampuan untuk mengamankan dia kalau kalau parlemen tidak dia kuasai itu. Nah, menguasai parlemen artinya menguasai partai-partai yang signifikan mempersoalkan kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya PDIP yang memang sudah berseberangan. Dan PDIP tidak mungkin dikendalikan Jokowi. Partai-partai lain itu terlalu kecil. Maka Golkar lah yang jadi sasaran. Kenapa? Karena Golkar punya semacam ditawan secara politik oleh Jokowi karena kasus-kasus di sekitar kepemimpinan Erlangga. Kan hanya itu keterangannya tuh. Kita bisa pergi kemana-mana keterangan lain. Tapi kelihatannya inti dari masalah pemaksaan Erlangga untuk mengundurkan diri adalah keinginan Jokowi untuk mengendalikan Golkar.